Bagaimana jika hidup kita hanyalah mimpi yang tak berujung, penuh keresahan, dan pada akhirnya tak bermakna? Atau bagaimana jika kebosanan, ketidakjelasan, dan kesepian sebenarnya adalah esensi sejati dari eksistensi manusia? Apakah kita hanya sosok tak nyata, terperangkap dalam pusaran kekosongan yang sia-sia? Dan apakah hidup hanya serangkaian mimpi yang hilang saat kita terbangun, seperti kata Pessoa? Terkadang kisah di balik sebuah karya seni bisa jadi sama menariknya dengan karya itu sendiri. Seringkali, asal-usulnya merupakan bagian terpisahkan dari karya tersebut. Begitulah kisah penulis abad ke-20, Fernando Pessoa dan karya monumentalnya, The Book of Desquite. Ini adalah salah satu contoh di mana latar belakang yang membentuknya hampir terdengar seperti cerita fiksi itu sendiri. Pessoa lahir pada tahun 1888 di Lisbon, Portugal. Sejak usia 5 tahun, ia sudah dihadapkan pada kehilangan dan ketidakpastian. Ayahnya meninggal akibat TBC, dan setahun setelah itu, adik laki-lakinya juga meninggal. Tidak lama setelah tragedi ini, ibunya menikah lagi, dan mereka sekeluarga pindah ke Afrika Selatan, yang akan meninggalkan kesan mendalam pada pandangan dunia Fernando di masa kecilnya. Selama tinggal di Afrika Selatan, Pessoa menguasai bahasa Inggris dan mulai menumbuhkan ketertarikan pada sastra Inggris. Ketika berusia 17 tahun, ia kembali ke Lisbon seorang diri, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya dan mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk menulis. Namun, saat ia meninggal pada tahun 1935 di usia 47 tahun, hanya beberapa bukunya yang diterbitkan dan kebanyakan diabaikan. Ia menulis dalam kesendirian, tidak dikenal oleh banyak orang. Meskipun demikian, tampaknya ia meninggal dengan keyakinan bahwa ia adalah seorang tokoh sastra besar, atau setidaknya akan menjadi tokoh sastra besar suatu hari nanti. Pasca kematiannya, buku kegelisahan bersama ribuan halaman manuskrip lainnya yang belum selesai, tetap tersimpan dalam sebuah koper kayu, tidak diketahui oleh siapapun. Hingga tahun 1982, tepat 47 tahun setelah kematiannya, usia yang sama dengan saat ia meninggal, buku kegelisahan ditemukan dan diterbitkan. Buku ini kemudian diakui sebagai salah satu karya sastra paling unik dan penting di abad ke-20. Di dalam buku ini terkandung refleksi dan pemikiran Pessoa yang telah berlangsung sepanjang hidupnya, mengenai realitas dan mimpi, kebosanan dan keegoisan, absurditas keberadaan, serta kesia-siaan bertindak. Ia menggali kompleksitas dan kesederhanaan hidup secara bersamaan, serta kontradiksi dan paradoks yang menjadi inti dari segala sesuatu. Buku ini terdiri dari sketsa-sketsa terfragmentasi yang ditulis dengan gaya yang berada di antara entri buku harian dan puisi. Tak ada urutan linier yang jelas, dan bisa dibilang, buku ini dapat dibaca mundur maupun maju. Bahkan lebih menarik lagi, Pessoa tidak mengklaim dirinya sebagai penulis dari karya ini, melainkan memberikan kredit kepada seorang pria bernama Bernardo Soares, seorang asisten pemegang buku dari Lisbon, serta mungkin seorang pria bernama Vicente Guedes atau lainnya. Namun, karakter-karakter ini adalah ciptaan Pessoa, yang diciptakan untuk mengelola berbagai bagian manuskripnya. Di seluruh buku ini terdapat nama-nama pena yang berbeda, masing-masing dengan gaya penulisan, kepribadian, pandangan, dan latar belakang yang berbeda-beda. Pessoa menyebutnya sebagai heteronim, dengan sekitar 80 tokoh yang ia ciptakan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, buku kegelisahan bukanlah sebuah buku non-fiksi dari penulis anonim, juga bukan sebuah novel dengan cerita atau karakter fiksi, melainkan sebuah karya yang membingkai autobiografi dalam bentuk yang paling aneh dan rumit. Pessoa menggambarkan karya ini sebagai autobiografi tanpa fakta atau autobiografi seseorang yang tidak pernah ada. Gaya dan struktur yang unik dari buku ini justru menjadi pendukung tema besar yang ada di dalamnya. Penggunaan heteronim memperkuat tema filosofis utama, yaitu fragmen-fragmen diri yang terpecah dan ilusi identitas, dengan akurasi yang menggetarkan dan menyentuh hati pembacanya. Sepanjang buku ini, Pessoa sering menggambarkan keterasingan, disorientasi,
dan kesepian yang melekat pada diri seseorang. Ia menulis, "Aku tak tahu bagaimana harus merasakan, memikirkan, atau mencintai. Aku adalah karakter dalam sebuah novel. Belum tertulis, melayang di udara dan hilang bahkan sebelum aku ada, di antara mimpi-mimpi seseorang yang tak pernah berhasil memberikan kehidupan padaku." Pikirannya yang terjebak dalam kekosongan menggambarkan kegelisahan yang sangat mendalam. Sebuah perasaan bahwa ia hanyalah pusat dari geometri kehampaan yang terus berputar. Ia berkata, "Aku bukanlah ketiadaan di mana semua ini berputar. Aku ada, sehingga bisa berputar. Akulah pusat, yang ada hanya karena setiap lingkaran mempunyai satu titik." Untuk Pessoa, memahami diri sendiri adalah seperti terjun bebas ke dalam lubang kelinci yang tanpa akhir, yang tak hanya menyebabkan disorientasi, tetapi juga kegelisahan yang akan menghinggapi seluruh hidupnya. Ia menggambarkan keadaan ini dengan metafora tentang kesia-siaan dan kebosanan, sebuah dunia yang seakan hanya hayalan belaka. Seperti dalam banyak tulisan Pessoa lainnya, tema kebosanan dan ketidakberartian menjadi pusat refleksinya. Hidup hanyalah mimpi yang ditakdirkan untuk dilupakan pada pagi hari, tulisnya. Kehidupan bagi Pessoa adalah sesuatu yang tidak lebih dari serangkaian ilusi yang kita temui dalam mimpi, suatu kenyataan yang sama sekali tidak lebih nyata daripada mimpi yang hilang begitu kita bangun. Bagi Pessoa, bahkan tindakan menulis sekalipun, seperti ia akui, tak lebih dari usaha untuk menenangkan kegelisahan batinnya, karena baginya, semuanya tampak tidak penting. Jika saya menulis apa yang saya rasakan, itu untuk mengurangi demam perasaan. Apa yang saya akui tidak penting, karena semuanya tidak penting. Namun, meski menggali kebosanan dan kesia-siaan, ada ironi dalam penciptaan dan penulisan itu sendiri. Pessoa menggambarkan dirinya seolah terjebak dalam paradoks, menulis tentang ketidakmungkinan menulis dan tentang kesia-siaan berbuat sesuatu, sambil tetap melakukannya. Ia percaya bahwa paradoks ini adalah salah satu cara untuk meresapi kenyataan dunia dan keberadaan kita. Kontradiksi dan paradoks ini mengingatkan kita pada konsep pengobatan dalam dunia medis, bahwa kadang-kadang untuk menyembuhkan penyakit, kita harus mengkonsumsi virus itu sendiri, sebagai langkah pencegahan atau pembentukan kekebalan. Mungkin, inilah yang secara paradoks memaksa Pessoa untuk terus mencipta dan menulis, meskipun ia merasa bahwa segala sesuatu dalam hidup ini pada akhirnya tidak memiliki makna. Namun, meski tulisan ini belum selesai dan buku kegelisahan tetap terfragmentasi, buku ini mencerminkan dengan sangat baik konsepsi filosofis Pessoa tentang keberadaan. Keberadaan yang terperangkap dalam manuskrip yang baru diketahui setelah kematiannya, seperti sebuah karya seni yang terus berkembang setelah penciptanya tiada. Meskipun buku ini belum selesai, seolah menjadi metafora sempurna untuk seseorang yang mencoba memahami diri dan keberadaannya, sebuah pencarian yang tak pernah selesai, namun tetap menggetarkan. Dan kini, lebih dari 100 tahun setelah ia menulisnya, kita kembali bertanya-tanya, apakah ini sebuah perencanaan yang begitu matang dari seorang pemikir jenius? Ataukah ini kebetulan, atau bahkan sesuatu yang lebih misterius lagi? Apapun jawabannya, karya Pessoa ini membangkitkan kualitas spiritual yang hampir metafisik. Seperti sebuah kitab untuk para ateis, atau panduan bagi para nihilistik, buku ini bisa saja menghancurkan sebagian pembacanya. Tetapi di sisi lain, buku ini juga menawarkan hiburan yang mendalam, mengingatkan kita untuk tidak terlalu menganggap diri dan hidup ini terlalu serius. Terkadang, paparan terhadap penyakit adalah bagian dari proses penyembuhan itu sendiri.